Oke, sorry ya kalau, nggak ada suaranya tadi. Eee, King of Wands ya, jadi aku lihat di sini, eee, kamu melihat bahwa hubungan ini tuh kayak, apa namanya, terlalu mendominasi ya. Mungkin dia di sini yang mendominasi hubungan ini, karena dia terlihat, sombong ya, karena mungkin kalian beda status, beda ya ada banyak perbedaan di antara kalian. Jadi dia pengennya hubungan ini sesuai dengan keinginan dia. Tapi aku melihat ada masalah yang mendarah daging di antara kalian, ya. Entah ini tentang perselingkuhan atau ketidakpercayaan kalian terhadap pasangan atau apapun, ya. Nah, aku melihat bahwa di sini tuh dia tuh hard worker banget ya, pekerja keras. Jadi dia sering mengabaikan kamu, dia sering nyuekin kamu dan the moon juga kan menandakan bahwa dia ini ternyata ketahuan selingkuh. Jadi kamu di sini mengekang dia untuk memberikan perhatian sama kamu, ya. Coba kamu evaluasi kembali, ya, evaluasi kembali. Ketika kamu meminta itu, apakah penuh dengan emosi gitu ya? Jadi coba jangan hanya menyalahkan dia gitu ya. Siapa tahu di sini kamulah stresornya, agresornya ya. Kamulah di sini yang membuat hubungan ini yang awalnya adem ayem karena kamu menginginkan perhatian dari dia, kamu cara penyampaiannya itu pakai emosi ya. Akhirnya dia merasa kayak terpojokkan, terkekang oleh kamu gitu. Jadi sebenarnya di sini kamulah yang eh, apa? Mempermainkan gitu ya atau mengekang, mempojokkan dia gitu ya. Seolah-olah kamu yang menyalahkan dia gitu ya. Jadi harus ada introspeksi diri antara kamu dengan dia ya. Jangan sepenuhnya pure salah dia. Oke, salah dia adalah dia sering mengabaikan kamu. Dia apa namanya? Selingkuh gitu ya. Tapi di sini kamu juga punya andil bahwa kalau ngomong atau menyampaikan pendapat ya jangan pakai emosi gitu aja sih ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu juga merasa sedih ya, merasa menyesal dengan hubungan ini yang gagal gitu ya. Dan ternyata apa yang kamu berikan ke dia tulus gitu ya, tulus cinta sama dia, tulus perhatian sama dia. Intinya kamu tulus memberikan segalanya sama dia, tapi ternyata kamu tidak mendapatkan balasan dari dia. Ya, kamu tidak dihargai oleh dia. Jadi kamu di sini merasa menyesal sekali ya. Kamu merasa kecewa banget ya. Ternyata ketulusan kamu itu tidak dibayar dengan setimpal gitu ya. Tidak ada balasan yang kamu inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Di sini aku lihat ya. Ya, dan aku lihat dari sisi dia ada two of wands ya. Aku lihat memang adanya ketidakpuasan dari dia ya dalam hubungan ini. Mungkin ya karena kamu terlalu banyak eh, meminta perhatian dari dia, sedangkan dia juga sibuk sama kerjaan. Jadi seolah-olah kayak kamu mengekang dia untuk selalu ada 24 jam. Padahal sebenarnya aku lihat sih bukan 24 jam juga gitu ya. Karena kayaknya ya kamu itu cuma butuh komunikasi, butuh tahu kabar dia gitu ya. Nah, di sini dia nggak suka digubris gitu loh, maksudnya diganggu ketika dia lagi sibuk kerja kayak gitu ya. Dan eh, aku melihatnya juga mereka meragukan hubungan ini gitu ya, mereka lagi dia maksudnya dia meragukan hubungan ini ya. Makanya dia di sini aku lihat menarik diri ya. Dan ya kayak nggak peduli sama kamu gitu. Dan aku lihat juga di sini eh ya dia tahu dia selingkuh ya. Mungkin gara-gara perselingkuhannya inilah hubungan kalian jadi hancur. Dia tahu bahkan di sini aku lihat mungkin kalian LDR ya. Dia entah pergi jauh entah kemana, entah ke luar negeri, beda kota, beda negara ya. Intinya kalian punya LDR, punya jarak ya, yang beda kota, beda negara, beda provinsi. Nah, ini juga yang membuat kalian itu eh, berpisah ya, karena adanya perbedaan jarak yang begitu jauh.
Ya, akhirnya ya udah dengan gampangnya dia mengatakan pisah sama kamu. Ya, oke, dia tawarnya reverse ya. Tapi aku lihat dari sisi dia, kalau misalkan ini dia tawarnya reverse ya, oke, hubungan ini memang berakhir. Tapi aku lihat dianya nggak mau melepas koneksi ini. Ya, dia masih stay pada perasaannya ke kamu. Dia masih percaya dengan hubungan ini tuh bisa berlanjut gitu. Hubungan ini tuh bisa terjalin kembali. Dia masih percaya itu gitu. Kalau walaupun kalian udah terpisah jarak, udah terpisah waktu gitu ya, ya kalian intinya kalian udah berpisah juga secara fisik, dia tetap nggak mau melepaskan kamu gitu ya. Jadi kamu itu masih punya tempat tersendiri di hati dia dan itu nggak bisa tergantikan oleh siapapun. Walaupun di sini dia sudah menjalin dengan orang lain, ya itu beda gitu. eh Kamu itu punya tempat tersendiri di hati dia ya, dan itu tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Jadi kalau ada orang yang menjalin hubungan sama dia gitu ya, itu beda tempat gitu loh ya. Itu hanya cuma untuk mengisi kekosongan hati dia ketika nggak sama kamu gitu. Dia ingin mengisi kesepian dia ketika dia nggak sama kamu gitu aja. Jadi cuma untuk mengisi hati dia yang kosong gitu ya. Tapi kalau kamu beda, kamu itu memang orang yang spesial di hati dia, tak akan tergantikan walaupun kalian di sini berpisah. eh Ya dia akan terus-terusan kepikiran kamu, dia akan selalu sayang sama kamu kayak gitu ya. Dia tawarnya reverse, jadi dia tidak mau melepas kamu ya. Karena dia di sini bahkan takut kalau dia ditinggalin sama kamu. Sangat takut. Dan aku lihat juga di sini karena King of Swords ya, dia ini kalau marah tuh ya, apa namanya, emosinya itu gampang terpancing gitu. Bahkan dengan hal-hal sepele dia itu bisa terpancing emosi gitu ya. Jadi kamu entah deh ya, kamu masih mau menginginkan dia lagi atau enggak? Karena aku lihat di sini orangnya ini terlalu sensitif ya. Apa, ditanya sedikit dia berpikiran lain gitu, dia merasa risih, dia merasa terganggu, jadi terlalu sensitif orangnya, gampang emosian walaupun dengan hal-hal sepele gitu ya. Apalagi aku lihat di sini orangnya ini King of Swords ya. Kalau mau kalian jadikan pasangan ini ya bahaya ya, karena orang ini tuh bisa jadi dia ini punya masalah tentang fertilitas atau kesuburan, atau mungkin dia ini orang yang eh, tidak bisa hadir menjadi sosok sebagai ayah gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan nanti kamu bersuami dengan dia ya dan kalian punya anak, kadang dia eh, hanya sibuk sama kerja sehingga dia tuh tidak memberikan sosok ayah pada anakmu gitu sih aku lihatnya ya. Atau mungkin dia ini sudah duda ya, sudah duda, jadi dia mengabaikan anaknya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian masih mau dengan orang ini, coba pikir-pikirkan lagi dan siapkan mental ya, lebih ke siapkan mental sih menurut aku. eh Karena ya sifat orang itu kita nggak tahu ya, bisa berubah, katanya sekarang bisa berubah, tapi kita nggak tahu untuk sebulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ya. Karena aku lihat di sini ya dia dia hanya mengikuti apa yang dia pikirkan aja gitu, sesuai dengan logika dia, sesuai dengan perspektif dia sendiri. Jadi akan sulit untuk bisa merubahnya ya. Kalau misalkan kamu orangnya sabar, ya mau menunggu perubahan dia, ya silahkan aja gitu ya. Aku tidak memaksakan kamu harus menerima dia atau tidaknya ya. Tapi ya beginilah memang sifat dia dan koneksi antara kamu dengan dia ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini.
Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.